Tibun Nabawi. Tibun Nabawi merujuk pada tindakan dan perkataan Nabi Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai penyakit, pengobatan, dan kebersihan, maupun genre tulisan oleh para sarjana non-medis untuk mengumpulkan dan menjelaskan tradisi-tradisi tersebut. Istilah Tibun Nabawi ini muncul oleh para dokter Muslim sekitar abad ke-13 Masehi untuk menunjukkan ilmu-ilmu kedokteran yang berada dalam bingkai keimanan kepada Allah, sehingga terjaga dari kesyirikan, takhayul, dan khurafat. Baik, pada kali ini kita akan membahas salah satu daripada Tibun Nabawi. Pada kali ini kita akan membahas tentang masalah bekam. Bekam dalam istilah Arab atau bisa disebut juga al-hijamah. Al-hijamah adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis atau darah kental yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Pengertian ini mencakup dua mekanisme pokok dari bekam, yaitu proses pemvakuman kulit, kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran darah dari kulit yang telah divakum sebelumnya. Dalam bahasa Jawa, bekam disebut juga cantuk atau kop. Di Sumbawa dan sekitarnya disebut tangkik atau batangkik. Dalam bahasa Inggris disebut juga blood cupping, bloodletting, cupping terapi, blood cupping terapi, cupping therapeutic. Dalam bahasa Mandarin disebut pahauquan. Di Asia Tenggara atau Malaysia dan Indonesia dikenal dengan sebutan bekam. Dalam sejarah, bekam sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu Kerajaan Sumeria. Kemudian terus berkembang sampai Babilonia, Mesir kuno, Sabah, dan Persia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, dia menggunakan tanduk kerbau atau sapi, tulang unta, dan gading gajah. Sedangkan pada zaman Cina kuno, mereka menyebut hijama sebagai perawatan tanduk karena tanduk dapat menggantikan kaca. Pada kurun abad ke-18 atau abad ke-13 Hijriah, orang-orang di Eropa menggunakan lintah sebagai alat untuk hijama. Pada satu masa, 40 juta lintah diimpor ke negara Prancis untuk tujuan itu. Lintah-lintah itu dilaparkan tanpa diberi makan. Jadi, bila ditempelkan pada tubuh manusia yang sakit, dia akan terus menghisap darah tadi dengan efektif. Setelah kenyang, lintah tersebut tidak berupaya lagi untuk bergerak, lantas jatuh dan mengakhiri penghisapannya. Seorang herbalis Jihong tahun 281 sampai dengan 341 Masehi dalam bukunya A Handbook of Prescriptions for Emergencies menggunakan tanduk hewan untuk membekam atau mengeluarkan bisul yang disebut teknik Jiaofa. Sedangkan masa dinasti Tang, bekam dipakai untuk mengobati TBC paru-paru. Pada kurun abad ke-18 atau abad ke-13 Hijriah, orang-orang di Eropa menggunakan lintah atau disebut juga al-alaq sebagai alat bekam dan dikenal dengan istilah leech therapy. Praktik seperti ini masih dilakukan sampai dengan sekarang. Kini, pengobatan ini dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan suatu alat yang praktis dan efektif. Disebutkan oleh
Curtis and J. pada tahun 2005. Dalam artikel Management of Urinary Tract Infection, Historical Perspective and Current Strategies, Part 1 Before Antibiotics, Journal of Urology 173 pasal 1. Pada tanggal 21 sampai 26 Januari 2005, bahwa catatan kedokteran tertua Ebers Papyrus yang ditulis sekitar tahun 1550 sebelum Masehi di Mesir kuno menyebutkan masalah bekam. Hippocrates atau 460-377 sebelum Masehi, Celsus tahun 53 sebelum Masehi, Aulus Cornelius Galen tahun 200 sampai 300 Masehi mempopulerkan cara pembuangan secara langsung dari pembuluh darah untuk pengobatan di zamannya. Dalam melakukan teknik pengobatan tersebut, jumlah darah yang keluar cukup banyak sehingga tidak jarang pasien pingsan. Cara ini juga sering digunakan oleh orang Romawi, Yunani, Byzantium, dan Italia oleh para rahib yang meyakinkan akan keberhasilan dan khasiatnya. Perkembangan bekam di Indonesia, tidak ada catatan resmi mengenai kapan metode ini masuk ke Indonesia. Diduga kuat pengobatan ini masuk seiring dengan masuknya para pedagang Gujarat dan Arab yang menyebarkan agama Islam. Metode ini dulu banyak dipraktikkan oleh para kiai atau ulama agama Islam dan santri atau murid yang mempelajarinya dari kitab kuning dengan teknik yang sangat sederhana, yakni menggunakan api dari kain, kapas, atau kertas yang dibakar untuk kemudian ditutup secepatnya dengan gelas atau botol. Saat itu banyak dimanfaatkan untuk mengobati keluhan sakit atau pegal-pegal di bagian badan dan sakit kepala atau yang dikenal dengan istilah masuk angin. Tren pengobatan ini kembali berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 90-an, terutama dibawa oleh para mahasiswa dan pekerja Indonesia yang pernah belajar di Malaysia, India, dan Timur Tengah. Kini, pengobatan ini dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan suatu alat yang higienis, praktis, dan efektif. Saat ini mulai dilakukan pendekatan-pendekatan akademis untuk menjelaskan mekanisme kerja bekam, bukan hanya di sudut pandang spiritual atau Al-Quran dan Al-Hadis, dan budaya atau kebiasaan bangsa Timur Tengah dan Cina, tetapi juga menjelaskan dari sudut pandang medis atau kedokteran konvensional. Di samping itu, telah ada beberapa tokoh dari kalangan akademis, psikologis klinis, dan praktis kesehatan yang semakin mempelopori perkembangan bekam di Indonesia, seperti Zaidul Akbar atau JSR, Jurus Sehat Rasulullah, Ustadz Kaktur Suhardi, bekam steril Asabil, Ali Ridho atau bekam sinergi, Wada A. Umar, sembuh dengan 1 titik, Al-Amin Ibnu NHT Natural Health Therapy, Agus Ramdhani, Kitab Pedoman Pengobatan Nabi, dan lain-lain. Bekam dalam Islam, keutamaan dan manfaat bekam. Menurut keyakinan umat muslim, bekam adalah satu pengobatan yang paling ideal dengan mereka dan terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam bekam terkandung kesembuhan dan terdapat kebaikan. Bekam sangat pula diyakini oleh umat muslim dalam meringankan otot yang kaku dan mempertajam pandangan mata orang yang dibekam. Berbekam itu diyakini pula menjadi penetral ketegangan emosi seseorang. Kemudian, perintah bekam sendiri, menurut kisah dari Abdullah bin Mas'ud, adalah anjuran daripada
malaikat ketika Nabi Muhammad SAW sedang mi'raj ke Sidratul Muntaha. Waktu ideal berbekam. Waktu yang paling ideal untuk melakukan bekam adalah sebagai berikut. Siklus jam rentang kurang lebih 3 jam sesudah makan. Siklus harian antara jam 8 sampai dengan jam 10 atau jam 13 sampai dengan jam 3 sore. Siklus mingguan Senin, Selasa, dan Kamis. Siklus bulanan tanggal 17, 19, 21 dari bulan Qamariyah. Siklus tahunan bulan Sya'ban. Kemudian ada pula pendapat yang menyatakan bahwa berbekam bisa dilakukan kapan saja ketika darah sudah tidak normal. Kebiasaan ini dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Termuat di dalam Atsar bahwa berbekam yang dilaksanakan pada waktu perut kosong, rentang waktu kurang lebih 3 jam sesudah makan, merupakan pengobatan pada waktu perut kenyang merupakan penyakit. Pengarang Al-Qanun Ibnu Sina berkata, dianjurkan untuk tidak berbekam pada awal bulan karena darah belum bergerak dan bergejolak, juga tidak di akhir bulan karena darah telah berkurang, melainkan pada pertengahan bulan di mana darah benar-benar telah bergejolak dan banyak karena banyaknya. Berikut ini marilah kita saksikan tata cara daripada berbekam. Dua untuk